Teman-teman, saya Evan Jaya. Senang kembali berjumpa dengan Anda seperti biasanya, hadir di video Evan Jaya, YouTube untuk Anda semuanya ya. Baik teman-teman subscriber yang baru bergabung dan sudah menjadi sahabat setia dalam video Evan Jaya ya. Nah, kali ini saya akan meramalkan tentang perasaan juga ya. Karena semalam kemarin saya sudah meramalkan tentang perasaan juga, tapi di sini kita akan mengetahui bagaimana sih perasaan dan isi hati pasangan kamu ya, pasangan Anda. Apakah kita bisa mengetahui apakah bermuka dua, atau tulus, atau tidak tulus, atau bahkan mendapat suatu kata perasaan yang benar-benar di luar dugaan ya. Nah, jadi di sini kita akan melihat bagaimana isi hati perasaan Anda supaya Anda bisa tahu dan cara mengelola suatu kata hubungan yang lebih membaik lagi ya. Di sini kita akan memulai dengan tanda lonceng berbunyi, tapi sebelum itu saya harapkan supaya teman-teman untuk selalu um, merilekskan badan, hati dan jiwa Anda supaya benar-benar bisa mengambil suatu kata getaran yang saya ambil untuk Anda semuanya ya, supaya bisa kebaca pikiran Anda dalam kehidupan apa yang biasanya Anda hadapi ya. Oke, di sini Anda rileks ya, lebih santai dan hembuskan nafas Anda keluar masuk seperti biasanya berulang kali supaya nanti Anda akan mendapatkan suatu kata hasil ramalan untuk Anda benar-benar resonate atau tidak ya, tapi di semua tergantung dari Anda semuanya ya. Di sini kita akan memulai dengan ditandai lonceng berbunyi. Oke, teman-teman sini saya akan mengambil dari suatu kata kartu ya. Di sini ada 4 kartu ya. Dimulai dengan yang di sebelah kiri, kucing warna abu-abu, kucing yang kedua, kartu kedua dengan kucing warna putih, kartu ketiga dengan kucing warna hitam dan kucing warna orange yang kartu keempat ya. Di sini saya akan memberikan waktu Anda 5 waktu detiknya ya. Jika tidak sesuai dengan Anda, mungkin waktunya tidak cukup dengan Anda ya, mungkin Anda lebih menjeda dulu pause videonya ya. Di sini kita akan memberikan suatu kata 5 detik dari sekarang ya. Nah, Anda bisa memilih kartu dari pertama. 1, 2, 3, 4, 5. Oke teman-teman, saya akan mengambil dari kartu pertama yaitu kucing warna abu-abu. Ini adalah kartu pertama yaitu dengan simbol kucing warna abu-abu ya. Kita akan memulai dari pertama. Di sini dengan kartu pertama ya, bagaimana kita bisa mengetahui perasaan dan isi hati pasanganmu ya. Selama ini Anda jalani suatu kata hubungan ya. Nah, jadi di sini ada suatu kata kartu ini uh, mengatakan bahwa ada suatu kata keberhasilan ya. Itu bisa dalam suatu kata hubungan ya. Ada suatu kata kebahagiaan yang bisa dicapai, yang bisa diraih ya. Cuman di sini Anda itu dirasakan suatu kata rasa egois dan merasa diri Anda paling benar, gitulah. Nah, jadi di sini dalam suatu kata hubungan itu mengetahui isi hati dan pasangan itu ya mungkin dari salah satunya Anda sendiri ataupun pasangan Anda sendiri ya. Dia tuh selalu merasa bahwa dirinya benar dan selalu merasa anggapan bahwa apapun yang dilakukan, apapun yang dikehendaki selalu merasa dirinya paling benar dan selalu bahwa egonya itu bisa membuat sesuatu halnya dengan lebih membaik ya. Nah, jadi di sini untuk mengetahui isi hati dan perasaannya itu, kalau saya lihat sini memang sih hidup itu apapun yang dilakukan itu memang ada suatu kata tujuan ya. Semua dilalui tapi sulit untuk bisa fokus ya, untuk mengetahui arah yang ditujukan gitu ya. Jadi punya rasa komitmen, punya rasa tujuan, tapi sesuatunya itu dilakukan dengan sesuatu hal yang emosional ya, dirasukan suatu kadang keras kepala, egonya tinggi dan selalu banyak menuntut ya, selalu banyak menghendaki sesuatu. Jadi di sini kalau saya lihat isi hatinya dan perasaan itu kepada kamu ataupun sebaliknya ya, ada suatu kata yang mendominasi tapi sesuatu hal tujuan yang tidak baik ya. Sehingga di sini
apapun yang dilakukan itu semua tidak fokus dan tidak tahu kemana arah tujuan yang dituju ya. Nah di sini kita akan lihat dulu eh, bagaimana sih dalam suatu kata hubungan yang kalian lakukan ya yang anda hadapi ya di sini ya. Di sini kalau saya lihat ya mengenai tentang gambaran jiwa, mengetahui isi hati perasaan Anda itu yang kalau yang saya lihat ya, eh, itu mengenai tentang suatu katanya fokus akan cinta ya, tapi di sini Anda salah gitu loh, salah dalam mewujudkan suatu kata cintamu ya. Di sini tunjukkan cintamu, tunjukkan bahwa perhatianmu, cintamu, kasih sayangmu itu salah di sini yang saya lihat. Jadi speak the language of love. Maksudnya di sini ada suatu kata bahwa bahasa cinta dari pasanganmu itu kurang fokus ya. Jadi sehingga melibatkan yang namanya suatu kata kehendak ya, kemauan dan keras kepala yang cukup tinggi ya. Jadi apapun yang dilakukan itu tidak mendapatkan suatu kata harapan. Jadi fokusnya pun sulit gitu loh. Untuk mencapai suatu kata arah tujuan itu bahasa cintanya salah untuk menunjukkan cintanya kepadamu gitu ya. Jadi menunjukkan suatu kata fokus, rasa cinta yang berlebihan itu sepertinya kalau saya di sini salah untuk menunjukkan ke kamu ya. Ibarat itu rasa kasihan, rasa sayangnya, rasa cintanya itu kayak seperti berupa kasihan gitu. Kayak seperti untuk membuat supaya kamu tuh lebih membentuk diri menjadi lebih membaik gitu. Nah, jadi di sini bahasa cintanya, fokus akan cintanya, tunjukkan cintanya ke kamu semuanya itu keras ya. Egonya terlalu tinggi dan tidak ada sisi lemah lembutnya kepada Anda ya. Jadi hubungan ini sepertinya itu kayak seperti menunjukkan sesuatu hal yang lebih baik lagi, maksudnya lebih banyak belajar dari pasanganmu. Adapun dia mengajari Anda tuh supaya begini dan Anda untuk mencapai suatu kata kesuksesan ya, seperti mencapai suatu kata impian gitu ya. Jadi di sini kalau yang saya di sini tunjukkan bahasanya tuh Anda tuh harus lebih unggul daripada dia ataupun sama-sama bisa seperti dia gitu ya. Jadi bahasa cintanya itu menunjukkan bahwa kamu tuh harus bisa, kamu tuh harus bisa gitu loh. Jadi dengan ego dan keras kepalanya itu Anda tuh harus menunjukkan suatu kata yang cukup kuat dan bisa menerima dia apa adanya gitu. Tapi apa adanya tuh dengan suatu kata kehendak yang cukup lumayan gitu ya. Nah, jadi di sini kita akan lihat lagi apa sih maksudnya itu dengan suatu kata isi hatinya itu ya, pencerahan auranya ya supaya pasangan itu bisa jauh lebih baik kepada Anda ya. Tapi di sini kalau saya lihat di sini ya mengenai tentang gambaran pencerahan aura ya. Di sini untuk menjadikan suatu kata terjalinnya suatu kata hubungan dari pasangan kamu itu satu harus ada suatu kata rasa komunikasi yang cukup jelas ya. Di sini juga ada suatu kata bahwa punya tekad dan kemauan yang keras, punya ikhtiar, tapi di sini salah dari bahasa cinta gitu ya yang dia tunjukkan ke kamu gitu. Jadi Anda tuh yang saya lihat, yang saya rasakan, Anda tuh merasa sakit hati, kesel dan sedih ya, kecewa ya. Kenapa sih sifatnya seperti itu gitu ya? Meminta sesuatu tapi kok dengan secara emosi gitu ya. Maunya aku begini, maunya aku begitu gitu ya. Terus juga di sini eh, kalau di sini ya kalau misalnya Anda pengennya mau sama dia, ya mungkin di sini Anda lebih banyak memaklumi dia ya. Anda lebih banyak bersabar ya dengan sifat dia. Karena di sini kalau saya di sini semuanya itu berhubungan dengan namanya intuisi Anda, berhubungan dengan hati batin Anda ya. Jika memang Anda itu pengennya mau sama dia, merasa bahwa dia itu yang paling baik ya, dan Anda tuh bisa melakukan sesuatunya, terjalin suatu kata hubungan yang cukup lama ya, kenapa tidak gitu. Mungkin di sini ada suatu kata pasangan yang lebih bisa Anda lebih banyak belajar dari dia sehingga Anda lebih banyak dewasa dan pertimbangkan itu semuanya bahwa mungkin di sini Tuhan memberikan Anda suatu kata pasangan yang lebih bijak ataupun lebih dewasa ya sehingga ya memberikan Anda suatu kata eh, kedewasaan sehingga Anda benar-benar bisa merubah diri lebih baik lagi ya di sini ya. Itulah yang saya lihat ya. Jadi di sini untuk mengetahui perasaan dan isi hati kepada Anda itu ya seperti ini gitu ya. Jadi di sini perasaan dan isi hatinya itu sebenarnya suka dan cinta, perhatian dan sayang kepada kamu tapi bisa dibilang merasa kasihan karena kamu itu
sifatnya kurang bagus dan kurang enak dilihat ya, sehingga mungkin dia rasanya malu dan mungkin dia tidak bisa menerima kamu apa adanya gitu ya. Oke, ini untuk kartu pertama ya. Kita akan lanjut dengan kartu kedua. Di sini kita akan lanjut lagi dengan kartu yang kedua dengan kucing warna putih ya. Kita akan memulai dari kartu pertama. Di sini untuk kartu kedua ya, kucing warna putih. Bagaimana untuk mengetahui isi perasaan dan hatinya kepada kamu ya? Di sini kalau yang saya lihat ada suatu kata sesuatu yang diimpikan ya di sini ya. Untuk suatu kata ketenangan batin ya. Tapi di sini pasangan Anda tuh cukup-cukup lumayan tinggi spiritualnya ya. Cukup bersabar dan cukup tenang orangnya, cukup berdamai ya di sini dalam hati jiwanya ya. Di sini kalau saya lihat sih ada sesuatu ketenangan jiwa dalam terjalinnya suatu kata hubungan kepada Anda ya. Hanya saja di sini kalau saya lihat eh, tidak memiliki suatu kata ambisi ya. Jadi di sini tidak ada sesuatu kata yang mencemaskan di masa depan ataupun dia tidak memikirkan suatu kata arah tujuan yang jelas di sini kalau saya lihat ya. Dan terus juga di sini kalau saya lihat dia tidak mau belajar dari masa lalu dan akhirnya ya kalian terjadi suatu kata konflik ya, suatu kata masalah di sini ya. Jadi di sini ya mungkin di sini pasangan Anda tuh lebih banyak mengikuti uh, air sungai mengalir gitu ya. Jadi menjalin suatu kata hubungan percintaan itu ya dia tuh mungkin ya biasa-biasa aja sih gitu ya terhadap pasangan, terhadap Anda sendiri. Cuman di sini isi hatinya itu ya mungkin ya dia pernah menjalin suatu kata asmara dengan mantannya yang terdulu. Mungkin di sini hanyalah seperti gini-gini aja gitu ya. Jadi tidak ada suatu kata perkembangan, pertumbuhan cinta juga tidak ada ya. Jadi kepekaan dalam perasaan dalam hubungan itu mungkin hanya yang dia rasakan itu hanya seperti ini aja gitu. Jadi eh, mau berapa kali dia pacaran dengan orang lain ataupun berapa kali dia menjadi hubungan, mungkin di sini yang saya rasakan dia itu ya tidak ada perubahan ya dan sedangkan di sini yang saya lihat tidak ada suatu kata belajar dari kata masa lalu gitu. Jadi ya sama aja lah gitu yang menjadi suatu kata hubungan dengan siapapun gitu ya. Jadi kalau yang saya lihat di sini kartunya ini mengatakan bahwa sebenarnya bisa mencapai satu kata arah tujuan yang bagus asalkan mesti dari kamu sendiri gitu loh yang memberikan suatu kata tujuan barulah nanti ibaratnya kamu sendiri yang menentukan nanti dia menjalankan gitu ya karena di sini semua berhubungan dengan namanya pasangan gitu jadi dia menunggu Anda untuk berambisi ataupun menentukan suatu kata arah tujuan karena di sini kalau saya dari sini arah petunjuknya itu arah kehidupannya itu dia itu hanya menghitung air mengalir ya mau bagaimanapun kita mau bergerak maju ya seperti ini aja gitu. Dia kalau kita mulai ke depan ya seperti itu aja gitu ya. Jadi itu yang saya lihat ya. Jadi coba di sini kita akan lihat lagi gambaran perasaannya itu bagaimana. Ini bentuk gambaran jiwa pasangan Anda itu di sini kalau saya lihat sini sih memang dia orangnya sifat religius ya. Dia orangnya juga cukup tenang dan memang punya keimanan kepercayaan cukup tinggi terhadap agama ajarannya ya. Tapi di sini kalau saya lihat sih memang dia tetap mempertahankan prinsipnya dalam mempertahankan terjalannya suatu kata hubungan ya. Jadi di sini antar pasangan itu memang sih dia lantang sih dalam berbicara ya. Mungkin di sini ya mungkin dia bilang iya iya, enggak gitu ya. Jadi di sini suatu kata actions speak loudly gitu ya. Jadi di sini suatu kata ketegasan dan punya prinsip itu dalam hidupnya itu ada dalam hatinya. Cuman dia tidak menunjukkan ke kamu gitu. Jadi apapun yang dilakukan ya semua berserah kepada Tuhan gitu. Ibaratnya kayak seperti mungkin semua ikuti air mengalir. Jadi kehidupannya itu yang bagaimana dia jalankan, ya jalankan aja gitu ya. Jadi dia tidak perlu ada transformation gitu ya, tidak ada perlu adanya namanya perubahan hidup gitu. Jadi di sini suatu kata gambaran jiwa cinta Anda itu dia tuh tetap mempertahankan ketegasan, mempertahankan prinsip hidupnya gitu loh. Jadi bukannya dia tidak punya suatu kata ketegasan, bukannya tidak memiliki suatu kata tujuan arah hidupnya gitu ya. Tapi semuanya itu diarahkan kepada Tuhan gitu. Jadi dia merasa bahwa Tuhanlah yang
melakukan semua kehidupannya tuh dia yang ngatur gitu dari awal sampai akhir gitu. Jadi ini yang kalau yang saya lihat ini dia dia penuh dengan keimanan, penuh dengan keimanan dan dengan ajaran Tuhannya gitu. Jadi dia tuh terlalu melekat ya. Jadi sifat religiusnya itu cukup tinggi dan dia lakukan itu suatu kata hubungannya mungkin semua tunggu dari Anda sendiri. Jadi mau kayak bagaimanapun juga semua dari Anda gitu ya. Jadi di sini barulah nanti bisa mempersiapkan sesuatunya dengan baik. Itu adalah gambaran jiwanya ya. Nah, sedangkan di sini kita akan melihat lagi pencerahan auranya bagaimana perasaannya itu. Nah, di sini ada suatu kata bentuk pencerahan aura, bentuk pengambilan keputusan ya. Jadi di sini kan sebenarnya kan tidak memiliki suatu kata arah tujuan ya. Nah, jadi di sini kalau saya lihat ya, jika Anda percaya, Anda lakukanlah itu semuanya itu ya dari bulan ke bulan ya. Jadi di sini apapun Anda lakukan, Anda lakukan. Jika percaya ya Anda bisa memulai dari sekarang ya, Anda rencanakan itu semuanya, Anda tujukan semua jika memang ingin bertekad ingin memiliki suatu kata jenjang pernikahan, membentuk suatu kata keluarga, lakukanlah dari sekarang. Apapun yang Anda berikhtiar, Anda lakukan dengan arah-arah tujuan dari sekarang gitu ya. Jika kamu percaya ya bulan demi bulan pasti akan mendapatkan suatu kata kebaikan. Ini yang saya lihat dari suatu kata arah pencerahan aura ya. Gambaran jiwa perasaan Anda tuh yang bagaimana ya Anda terapkanlah gitu. Jika Anda percaya ya pasti bisa melakukan semuanya itu dengan baik. Karena di sini gambaran jiwanya itu perasaannya itu tentang kamu itu dia semua terserah kamu gitu loh. Jadi apapun yang kamu mau ya dia ikuti aja gitu. Jadi mungkin yang terbaik ya dia jalankan, mungkin yang tidak terbaik ya mungkin dia tidak lakukan gitu. Jadi apapun itu ya mungkin di sini semuanya berhubungan dengan namanya eksistensi ataupun suatu kata keputusan gitu ya. Jadi di sini suatu kata kehormatan, penghargaan sih untuk Anda gitu ya. Jadi dia memberikan suatu kata kesempatan kepada Anda supaya membuka suatu kata arah tujuan yang lebih membaik. Jadi mana tahu dengan pasangannya sendiri dia bisa melakukan sesuatu hal yang lebih membaik lagi dari arah tujuan yang diberikan oleh pasangannya sendiri. Itu yang saya lihat ya. Oke, di sini ini ada satu kata bentuk eh, isi hati dan perasaannya bagaimana yang bisa Anda terapkan ya. Oke, di sini kita akan lanjut lagi dengan kartu ketiga. Oke, teman-teman, di sini kita akan lanjut lagi dengan kartu ketiga, kucing warna hitam. Kita akan mulai dengan kartu pertama ya. Ini bagaimana kita akan mengetahui perasaan dan isi hatinya kepada kamu ya dari pasangan Anda ya. Nah, ini kalau saya lihat ada sesuatu kata hal yang positif yang muncul ya berpengaruh ya di sini ya. Di sini juga ada ikut campur tangan berkat untuk suatu kata perjodohan dalam berpasangan ya. Di sini ada cukup hal yang baik sekali yang bisa Anda dapatkan ya. Nah, jadi di sini diresui di sini mungkin di sini ada suatu kata jodoh buat Anda ya, selamat buat Anda bertemu dengan jodoh yang direstui oleh Tuhan ya. Nah, terus juga di sini kalau saya lihat di sini ada suatu kata pencapaian ya, tapi di sini harus ada suatu kata keberhasilan dalam pihak kebersamaan ya. Nah, sedangkan di sini ini kalau yang saya lihat ya, ada sesuatu hal yang memang bisa Anda capai, hanya saja eh, pasangan kamu itu harus bisa melupakan masa lalu ya di sini ya, dan harus bisa lebih memikirkan masa depan yang lebih baik ya. Jika ingin maju ya di sini ya. Jadi di sini kalau saya lihat untuk Anda yang dalam satu kata ramalan ini dia macam melihat bahwa ada suatu kata pasangan itu benar-benar suatu kata hal yang baik untuk Anda ya dalam melakukan suatu kata ikhtiar. Hanya saja benar-benar melupakan masa lalu ya dan lakukan yang terbaik. Karena di sini hubungan itu benar-benar ditakdirkan oleh Anda untuk bersama, dijadikan suatu kata hubungan suami istri ataupun memang sepasang kekasih ya. Hal yang baik itu bisa dicapai dan ingin maju ya Anda terapkanlah dalam kehidupan sekarang ya. Jadi apapun yang dilakukan itu bisa mendapatkan suatu kata hal positif. Mendekatkan diri, Anda mintalah dan bersekutu, berkomunikasi dengan namanya Tuhan Allahmu sendiri ya. Di sini kita akan lihat dulu gambarannya itu bagaimana perasaan isi hati pasanganmu ya. Di sini kalau saya lihat sih setiap masalah itu tidak perlu membutuhkan orang lain ya. Ini usahakan Anda kalau punya masalah Anda
sepasang kekasih ataupun sepasang suami istri, Anda harus berdua sepasang yang eh, menyelesaikan suatu kata masalah ya. Jadi di sini di masa sekarang memang lebih banyak mengimpikan suatu kata masa depan ya, tapi di sini yang paling nyata, Anda harus bisa menerapkan suatu kata kejujuran ya dalam suatu kata hubungan ya. Di sini jangan ada suatu kata kebohongan, menipu diri sendiri ataupun menipu pasangan gitu. Jadi di sini yang gambaran cintanya itu menunjukkan bahwa Anda tuh harus jujur, apalagi terlebih-lebih pasangan Anda. Karena kejujuranlah yang paling penting, barulah bisa menciptakan suatu kata komitmen ya. Jadi di sini Anda berada di masa-masa sekarang, Anda lakukan yang terbaik ya, karena semuanya itu bukanlah dari pihak orang lain, tapi dari diri sendiri dan pasangan Anda gitu. Kejujuran yang paling utama barulah bisa menciptakan suatu kata hubungan yang lebih langgeng ya. Nah, jadi di sini coba kita akan lihat lagi pencerahan auranya bagaimana ya. Nah, di sini ada suatu kata bentuk pencerahan aura ya. Di sini ada namanya suatu kata perubahan hidup ya. Jika memang Anda benar-benar bisa melepaskan dan melupakan masa lalu gitu ya. Jadi di sini gambaran pencerahan aura dari pasangan kamu itu memang kalau memang benar-benar bisa melepaskan kehidupan masa-masa mantan yang kehidupan yang lalu, masa-masa lalu, pasti bisa mendapatkan suatu kata perubahan dalam kehidupan dalam berpasangan gitu ya. Jadi di sini ada cukup suatu kata berkat yang cukup besar yang diberikan oleh Tuhan ya. Ada suatu kata restu, doa yang diberikan sama Tuhan Allahmu supaya terbentuk suatu kata hubungan yang lebih membaik ya. Jadi di sini paling utamanya pasangan Anda tuh belajar dari yang namanya masa lalu, belajar dari masa lalu dan lepaskanlah itu semua dan uh, belajar kembali membuka lembaran baru untuk membentuk suatu kata kejujuran, menjalin suatu kata hubungan yang kebersamaan dengan Anda ya, supaya bisa memberikan suatu kata harapan yang bagaimana Anda harapkan gitu. Jadi di sini ada suatu kata hubungan yang baik, hanya saja dari pasangan Anda mau belajar untuk jujur dan tidak membohongi diri sendiri ataupun Anda sendiri ya. Oke, kartu ketiga sudah selesai, kita akan lanjut dengan kartu keempat. Ini adalah suatu kata kartu keempat yaitu dengan kucing warna orange ya. Kita akan memulai dengan kartu pertama. Ini kartu keempat ya, kita akan menjelaskan tentang bagaimana sih isi hati dan perasaan kepada kamu ya. Nah, jadi di sini isi hati perasaan kamu itu ada sesuatu kata perubahan ya dalam terhadap pasangan kamu ya. Ini adalah suatu kata isi hati ya. Dia tuh inginnya berubah, tapi dalam hatinya tidak yakin kepada kamu gitu. Jadi ada suatu kata kekurangan ya, ada niat hati tapi dia ragu gitu. Jadi tidak ada suatu kata keyakinan. Jadi sepertinya mungkin di sini menerapkan suatu kata hubungan itu yang tak pasti kepada Anda. Takutnya mungkin di sini mengecewakan Anda ataupun takutnya membuat Anda tuh kerisuhan, konflik dalam masalah gitu ya dalam hubungan. Jadi di sini pengennya berubah tapi takut tidak ada yakin dalam dirinya gitu ya. Sedangkan di sini kalau saya lihat sih ada suatu kata maksimal ya, kepuasan hati ataupun hasil yang dicapai ada, cuma di sini dia kurang yakin dalam melakukan sesuatunya. Sehingga di sini ada banyak kesulitan ya. Jadi jika memang dia tidak mau berubah ataupun kurang adanya tindakan ya dalam suatu kata hubungan. Ibaratnya begini, maksudnya dia tidak ada jika tidak ada suatu kata perubahan dalam menjalin suatu kata kebersamaan, menjalin suatu kata pasangan pasangan kekasih ataupun suami istri, ini bisa saja nanti akan berubah menjadi suatu kata masalah yang lumayan cukup serius ya. Jadi cukup konflik, masalah di mana-mana. Jadi di sini kehidupannya itu dia bukan tidak mau berubah tapi susah untuk bisa berubah gitu. Jadi pasangan Anda itu sebenarnya pengen berubah tapi takutnya terjadi lagi suatu kata kesalahan yang sama gitu. Takutnya dia itu tidak bisa berubah menjadi lebih baik gitu. Dalam satu kata hubungan tuh kepada Anda itu itulah isi hati pasangan, isi bagaimana sih yang perasaannya itu seperti bagaimana ke kamu gitu. Sebenarnya dia tidak ingin membuat Anda tuh suatu kata konflik. Sebenarnya dia tuh tidak mau membuat kamu marah gitu. Hanya saja dia ragu apakah nanti dia udah berubah ya, merubah diri menjadi lebih membaik, takutnya nanti kamu itu malah jadi ilfil gitu ya.
Jadi malah jadi nggak enak gitu. Kan di sini kan masih banyak hubungan tuh kan menanyakan bahwa aku lebih sukanya kamu tuh apa adanya, bukan ada apanya gitu kan. Tapi di sini kan dia kan di sini kalau saya lihat pasangan kamu itu dari secara yang logika yang saya lihat ya, dia tuh punya temperamental tapi dia gampang ciut gitu loh. Jadi sekali naik naik, sekali down down gitu ya, sekali naik sekali turun gitu ya. Jadi dia orangnya tuh kadang kurang pede gitu. Jadi kalau misalnya udah sekali pede, ya dia bisa menunjukkan waktu bahwa dia tuh eh, gentle-nya ataupun ladies-nya gitu ya. Jadi di sini mungkin di sini rasa ketertarikan ataupun rasa suatu kata penampilan dia pun juga bisa membuat dia tuh lebih grogi. Jadi dia apapun yang dilakukan tuh terhadap pasangannya juga, terhadap kesehariannya juga, dia kadang juga lebih memastikan bahwa apa sih yang dia lakukan tuh yang terbaik gitu ya. Jadi sehingga di sini jangan sampai salah gitu. Takutnya salah nanti dia jadi serba salah gitu berkelakuan yang bagaimana sih supaya bisa diterima oleh kamu gitu. Itu yang saya lihat ya. Nah, coba-coba di sini kita akan lihat dulu gambarannya apa sih mengenai cinta kamu ya. Nah, jadi di sini suatu kata gambaran ya, gambaran perasaan cinta kamu itu di sini eh kalau bisa dengarkan hatinya gitu ya. Di sini dia tuh susah untuk bisa menerapkan apa yang terbaik dalam hidupnya gitu. Jadi kamu coba belajar eh, mendengarkan isi hatinya itu bagaimana. Kamu cari tahu apa sih yang dia tuh gimana bagusnya. Kamu juga bisa tahu apa sih ketertarikannya, apa sih ya apa yang dia lakukan, dan apa sih yang dia nyamannya bagaimana gitu. Terus juga kamu apa bisa tahu dia tuh bagaimana sih supaya dia bisa nyaman dengan kamu gitu. Itu juga di sini kalau saya lihat sini eh, suatu kata ungkapan cinta itu memang dengan satu kata perasaan sih memang dia suka sama kamu, dia sayang perhatian sama kamu, tapi dia dia nggak tahu cara mengungkapkan isi hatinya tuh cintanya tuh ke kamu tuh gimana gitu loh. Sebenarnya dia suka sayang sama kamu, perhatian sama kamu malah gitu ya. Cuman di sini dia takut gitu loh, serba salah gitu. Jadi takutnya tuh dia nggak tahu cara membuat suatu kata hubungan tuh dengan baik tuh kayak gimana gitu. Jadi di sini dia tuh kurang nyaman lah gitu ya. Jadi lebih banyak groginya dan kurang pede gitu ya. Di sini gambaran cintanya tuh kalau bisa kamu dengarkan dengarkan hati dia, kamu lihat, kamu rasakan apa sih yang nyaman, apa sih yang membuat dia tuh lebih bisa lebih sentimen ataupun lebih sensitif terhadap Anda sehingga dia kurang bisa sesuai dengan Anda gitu ya. Maksudnya kurang bisa mensinkronkan situasi kondisi kebersamaan dengan Anda gitu ya. Nah, coba di sini kita akan lihat lagi suatu kata pencerahan aura itu bagaimana. Jadi di sini bentuk kata pencerahan aura itu dalam suatu kata mengetahui pasangan dan isi hatinya itu kepada kamu, ya tetaplah berpikir positif ya. Karena di sini pasangan Anda itu bukanlah suatu kata negatif ataupun menunjukkan suatu kata ekspresi yang tidak baik. Karena di sini dia itu lebih banyaknya salahnya, lebih banyak serba salahnya. Jadi dia tidak tahu mana yang terbaik dalam dimulai dari mana untuk menjalin suatu kata hubungan. Dia itu suka sih suka sama kamu, cinta sih cinta, cuman di sini dia nggak tahu cara menunjukkannya bagaimana gitu loh. Jadi mungkin di sini dia bukanlah suatu kata tepat untuk mengungkapkan isi hati gitu ya. Jadi tetaplah berpikiran positif dan carilah waktu yang pas ya untuk menunjukkan kebersamaan dan pasti suatu kata keberhasilan bisa menunjukkan suatu kata kebersamaan, suatu kata pasangan ya. Jadi di sini ada suatu kata hal yang baik yang bisa dirasakan, jadi di sini tunjukkanlah suatu kata eh, keinginan untuk hidup bersama ya, menjalin suatu kata terjalinnya kebersamaan dan berpasangan gitu ya. Nah, jadi di sini sebenarnya di sini untuk yang kartu keempat sih sebenarnya bagus, cuman nggak tahu caranya untuk menunjukkan sesuatu hal yang baik kepada pasangannya gitu ya. Nah, jadi di sini ya hasil ramalan ini ya itu sih menunjukkan waktu yang pas barulah bisa memikirkan suatu kata hal positif dan lanjutkan suatu kata hubungan yang lebih membaik. Nah, itu aja ya untuk kartu keempat, kartu ramalan. Jika memang sesuai dengan Anda, ya memang Anda bisa mencari saya untuk berkonsultasi lebih lanjut ya di 0819 1963 5839.
Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe seperti biasanya supaya bisa berbagi kepada Anda setiap info-info ramalan terbaru buat Anda semuanya ya. Oke teman-teman, dari hasil ramalan kartu pertama, kedua, ketiga, dan keempat, jika sesuai dengan Anda berpikir positif dan Anda berusaha lebih membuat satu kata hubungan yang lebih pasti dan lebih membaik ke depannya ya. Oke teman-teman, saya mohon pamit dan sampai jumpa.